Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Ternyata Hafiz belum dapat jatahnya di malam pertama guys. Sungguh kasihan Hafiz ya guys. Tapi Hafiz bisa memahami apa yang dirasakan Ane. Ane belum siap untuk memberikan jatah pada Hafiz guys. Tapi Ane akan berusaha belajar untuk jadi seorang istri yang seutuhnya untuk Hafiz. Baiklah guys, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini sama-sama guys. Malam pun perlahan beranjak pergi meninggalkan peraduannya. Kini pasangan suami istri itu telah menyatu dalam pelukan hangat yang membuat tidurnya semakin lelap. Meskipun Ane belum siap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, Hafiz bisa memakluminya. Dia juga nggak ingin Ane merasa terpaksa. Ia ingin semuanya mengalir secara alami sampai Ane siap. Suara azan subuh samar mulai terdengar. Hafiz masih mengeratkan pelukannya pada wanita yang sangat dicintainya. Rasanya enggan untuk melepaskannya, walau hanya sesaat. Ane pun merasa sangat nyaman berada dalam pelukan sang suami. Akhirnya Ane merenggangkan pelukannya, lalu menggeliat. Kini suara azan benar-benar terdengar sangat kuat dari alarm handphone Ane. Kemudian ia menoleh ke sisi kanannya. Dilihatnya Hafiz tengah tersenyum indah menyambut pagi. Assalamualaikum sayang, good morning, sapa Hafiz sembari membelai wajah cantik sang istri. Waalaikumsalam sayang, good morning, balas Ane sambil tersenyum indah. Kemudian Ane bangun dan duduk di atas tempat tidur, sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Kenapa harus datang pagi? Sementara aku masih ingin memeluk istriku lebih erat, lirih Hafiz sambil menggeliat meregangkan otot-otot tubuhnya. Mas, waktu masih akan berjalan lebih panjang. Kita masih akan melaluinya. Jadi sekarang ayo bangun, kita sholat subuh. Dan ini adalah pertama kalinya aku berimam sama kamu mas, ungkap Ane sambil melipat selimutnya. Lalu Hafiz pun bangkit dari tempat tidur. Dengan semangat, ia segera ke kamar mandi. Seperti kebiasaannya, Hafiz akan mandi sebelum sholat subuh, lalu mengambil wudhu. Kemudian Ane pun bersiap menjadi makmum kepada Hafiz. Keduanya sholat berjamaah. Selesai berdoa, Ane menyalam dan mencium punggung tangan Hafiz. Dan Hafiz pun mencium kening sang istri. Mas,
Maaf jika aku belum bisa jadi istri yang sempurna untukmu. Jadi jangan lelah untuk mengajariku. Dan maaf, jika kamu belum mendapatkan hakmu sebagai suami Mas. Cetus Anne merasa bersalah. Sayang, nggak ada yang perlu dimaafkan. Karena kamu nggak punya salah apa-apa. Kita akan sama-sama belajar untuk mewujudkan sakinah, mawadah, dan warahmah dalam rumah tangga kita, sahut Hafiz lembut. Insya Allah, aku akan belajar jadi istri yang baik buatmu Mas. Ingatkan aku jika aku salah ya, pinta Anne pada Hafiz. Iya, kamu juga jangan sungkan menegur Mas. Jika Mas melakukan kesalahan, atau sesuatu yang gak kamu sukai, ujar Hafiz kembali. Ya udah, aku mau sedekah subuh dulu ya Mas. Nanti setelah selesai, akan aku buatkan minuman hangat untuk Mas. Pungkas Anne sambil mengambil Al-Quran di meja belajarnya. Hafiz nggak bergeming. Ia hanya memperhatikan gerak tubuh Anne yang kembali duduk di atas sajadahnya, dengan Al-Quran di tangannya. Hafiz masih terus memperhatikan sang istri, mencoba memahami kebiasaannya. Dengan luwes, Anne membaca surah Al-Waqiah dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan hadiah Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan adiknya yang telah tiada. Gak lupa untuk dirinya sendiri, dan orang-orang yang ia sayangi. Hafiz terus memperhatikan Anne, sampai ia selesai dengan rutinitasnya, setiap selesai subuh. Suara kamu ternyata merdu juga, enak dengarnya nih, puji Hafiz pada Anne. Mas, jangan selalu memujiku. Nggak baik, bisa-bisa aku melayang terlalu tinggi, dan aku takut jatuh. Karena pasti akan sangat sakit jatuhnya, sahut Anne sambil melipat kembali mukena yang sedang ia kenakan. Aku sangat bersyukur, Allah telah menyatukan kita, imbuh Hafiz seraya melayangkan kecupan di kening Anne. Aku juga bersyukur memilikimu Mas, ucap Anne sambil melingkarkan tangannya di pinggang Hafiz. Anne mendongakkan kepalanya, lalu mengajak Hafiz untuk mengunjungi Abi. Mas, kamu masih cuti kan? Hafiz mengangguk pelan. Kita ke rumah Abi yuk, kasihan Abi, harus repot sendirian untuk menyambut kita lusa. Iya, kamu bener nih. Kasihan Abi harus memikirkannya semua sendirian. Meskipun Ustadz Afan pasti nggak akan tinggal diam, tetap aja Abi yang memikirkan. Ya udah, bagaimana jika kita makan siang bareng Abi? Aku akan masak, untuk dibawa ke rumah Abi, ujar Anne bahagia. Anne merasa sangat bahagia, karena merasa memiliki orang tua sendiri. Sosok ayah yang sangat ia rindukan, meskipun itu hanyalah sebatas mertua. Namun Anne seakan merasa, Abi adalah ayahnya sendiri. Kalau begitu,
Kamu anterin aku ke pasar ya Mas? Aku akan belanja beberapa bumbu dapur dan ikan segar, yang akan aku masak. Hafiz pun mengangguk mengiyakan permintaan Ane. Makanan kesukaan Abi apa ya Mas? Selidik Ane, agar ia dapat menyesuaikan dengan belanjaannya. Abi itu paling suka dengan gulai kalio ikan patin. Katanya sangat gurih rasa daging ikannya. Jelas Hafiz yang duduk di pinggir tempat tidur, sembari menunggu Ane yang sedang memakai hijabnya, dan bersiap untuk ke pasar. Keduanya pun melangkah keluar dari kamar. Lalu Ane ke dapur menghampiri Mbak Sari, yang udah mulai mempersiapkan bumbu-bumbu, untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Sementara Hafiz berjalan-jalan di samping rumah, menghirup udara pagi yang begitu segar. Assalamualaikum Mbak, mau masak apa? Sapa Ane. Mbak Ane. Waalaikumsalam. Sepertinya sarapan nasi goreng kampung enak ya Mbak? Kebetulan sisa nasi tadi malam masih banyak, sayang jika harus dibuang, terang Mbak Sari, sambil mengupas beberapa bawang merah dan bawang putih. Wah, enak tuh Mbak, sahut Ane sumringah. Kelihatannya segar amat Mbak. Pasti, ledek Mbak Sari tersenyum penuh makna. Pasti apa Mbak? Mbak Sari jangan mulai deh, ucap Ane sembari membuatkan teh manis panas untuk Hafiz. Mbak Sari hanya tertawa kecil. Lalu Ane mengantarkan teh manis panasnya ke balkon samping, tempat Hafiz menghirup udara pagi yang cukup segar. Mas, ini tehnya, jangan sampai dingin, nanti nggak enak, kata Ane saat meletakkan gelas teh manis di atas meja. Iya, letakkan di situ aja. Nanti Mas minum, sahut Hafiz yang masih berjalan mondar-mandir, sambil sesekali menggerakkan badan dan tangannya. Kemudian Ane kembali ke dapur, menemani Mbak Sari seperti biasanya, membantu menyiapkan meja makan, sementara Mbak Sari masih asik memasak. Satu jam kemudian, semuanya udah duduk mengelilingi meja makan. Nasi goreng kampung ala Mbak Sari pun udah terhidang, lengkap dengan telur ceplok dan kerupuk, ditambah dengan irisan tomat dan timun muda. Disajikan dengan susu hangat untuk Om Ridwan dan Tante Widya. Sementara Ane dan Hafiz, hanya air putih hangat biasa. Semuanya sangat menikmati masakan Mbak Sari. Om, Tante, nanti Ane dan Mas Hafiz izin ya, mau ke rumah Abi. Buat bantu-bantu Abi mempersiapkan untuk ngunduh mantu lusa, cetus Ane tiba-tiba berpamitan. Memang gak ada orang lain apa, yang bisa bantuin Abi kamu itu, lirih Tante Widya sinis. Ya justru itu kami mau melihatnya Tante, timpal Hafiz memberanikan diri.
Ya pasti bolehlah, sahut Om Ridwan mengizinkan. Terima kasih Om, sahut Ane dan Hafiz bersamaan. Tante Widya langsung melayangkan pandangannya dengan tatapan sinis, lalu melangkahkan kakinya dengan pasti kembali ke kamar. Sementara Om Ridwan berangkat ke kantornya. Hafiz dan Ane juga bersiap-siap, mereka akan belanja ke pasar, untuk membeli ikan patin dan beberapa bumbu dapur yang udah hampir habis. Mbak, kami ke pasar dulu ya, ada mau nitip sekalian nggak, biar aku beliin, ujar Ane. Nggak Mbak, semuanya masih ada. Tinggal nunggu tukang sayur datang aja nanti, sahut Mbak Sari. Ane hanya mengangguk, lalu melangkah pergi bersama Hafiz, naik taksi online yang telah dipesan sebelumnya. Akhirnya mereka pun sampai di pasar, dan membeli sesuai dengan apa yang udah dicatat oleh Ane, sebelum pergi ke pasar. Gak butuh waktu lama, keduanya pun kembali dengan taksi online juga. Setibanya di rumah, Tante Widya udah berdiri di depan pintu rumahnya. Tanpa berkata apapun, hanya menatap Ane dengan sinis. Ane hanya menundukkan pandangannya. Maaf Tante, saya masuk dulu, kata Hafiz, saat melewati Tante Widya. Tante Widya nggak bergeming. Sebenarnya ia merasa risau, karena Tasya nggak pulang-pulang, sejak acara resepsi pernikahan Ane sampai saat ini. Bahkan kabarnya juga nggak tahu di mana. Dan parahnya, Om Ridwan nggak menyadari itu. Guys, kira-kira Tasya kemana ya? Apakah ada sesuatu yang membuat Tasya menghilang, dan gak ada kabarnya? Kenapa Om Ridwan gak menyadari bahwa Tasya gak berada di rumah sejak resepsi pernikahan Ane dan Hafiz? Apa yang terjadi pada Tasya? Jom, kita tunggu sama-sama kelanjutan kisahnya, di Yurihan Channel guys.